Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mobil melaju pelan sembari Mama Mita mencari rumah bercat biru. Sampai akhirnya matanya berbinar melihat rumah sederhana bercat biru. Gegas dia menyuruh Heaven berhenti, lalu keduanya turun. Mah, terus Mama ngomongnya gimana sama mereka? Emang ada orang mau nikahin anaknya dengan orang yang tadi kenal? Heaven merasa ragu. Sudahlah, ini perintah Ki Gombal. Sudah, pasti nanti ada jalan keluar. Mama terlalu percaya padanya. Percaya sama dukun itu musyrik, Mah. Dia bukan dukun, tapi paranormal. Mama tidak percaya sama dia, hanya saja sedang ikhtiar. Heaven menghela nafas sambil memutar kedua bola matanya malas. Percuma debat dengan mamanya, karena hasilnya sudah pasti, dia akan kalah. Tok tok tok, Mama Mita mengetuk rumah tersebut sambil mengucap salam. Tak berapa lama, keluar seorang wanita berdaster dengan rambut awut-awutan dan koyo menempel di pipinya. Nggak lihat di tembok ada tulisan keluarga prasejahtera alias miskin? Kenapa masih minta sumbangan ke sini? Hardik wanita berdaster yang sedang sakit gigi tersebut. Tapi setelah dia perhatikan lamat-lamat, kedua orang di depannya itu penampilannya seperti orang kaya. Dan matanya langsung melotot melihat mobil mewah parkir di depan rumahnya. Bukan mau minta sumbangan ya? Wajah garang tadi tiba-tiba berubah 180 derajat. Mama Mita dan Heaven kompak membuang nafas kasar. Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu ramah. Begini, apa ibu punya anak gadis? Tanya Mama Mita. Wanita itu langsung menebak-nebak. Jangan-jangan kedua orang di depannya ini adalah orang agensi model atau artis. Punya, saya punya. Jawabnya semangat. Dia sudah membayangkan jika sebentar lagi akan kaya karena anaknya jadi artis. Boleh minta tolong, Pang? Monica, Isabella, kesini nak. Teriak wanita itu memanggil kedua anaknya. Mendengar namanya yang bagus-bagus, Mama Mita menebak jika mereka pasti cantik. Tak berselang lama, muncul dua anak gadis dari dalam rumah. Heaven dan mamanya syok karena yang keluar tak seperti bayangannya. Ternyata dua gadis tersebut masih bau kencur. Yang satu sekitar umur 8 tahun dan satunya lebih parah, masih balita. Sepertinya mereka bukan yang kami cari. Mama Mita langsung menarik tangan Heaven pergi dari sana. Terdengar cacian dari wanita berdaster, tapi tak digubris oleh Mama Mita. Dia merutuki dirinya sendiri. Kenapa tadi tak menyebutkan yang usia 20 tahun ke atas? Meski sudah di tujuan, ternyata tak semudah itu mencari jodohnya Heaven. Terhitung sudah 6 rumah bercat biru mereka datangi, tapi tak satu pun memiliki anak gadis usia di atas 20 tahun. Sampai akhirnya mereka menemukannya di rumah ke-7. Boleh kami bertemu dengannya? Tanya Mama pada bapak si gadis. Kalian masuk dulu. Mereka lalu masuk ke dalam rumah sempit yang kursinya sudah reot. Sampai-sampai Heaven ragu mau duduk, takut kursinya malah roboh. Tenang saja, itu masih aman diduduki, ujar Pak Sobri, bapak si gadis. Heaven tersenyum lalu duduk. Seperti yang dia takutkan, kursi tersebut mengeluarkan bunyi krek saat bokongnya mau mendarat. Tania, teriak Pak Sobri. Jantung Heaven berdebar kencang. Sebentar lagi dia akan melihat wanita yang digadang-gadang akan menjadi istrinya. Tak lama kemudian, keluar gadis cantik berlesung pipi memakai hijab instan warna pink. Melihat gadis cantik bernama Tania itu, Mama Mita menyenggol lengan Heaven sambil tersenyum. Dia cantik kan? Heaven mengangguk.
Pinjam HP-nya, Nduk. Mau nunjukin foto mbakmu ke mereka. Mama Mita dan Heaven langsung kaget. Jadi bukan dia anak bapak? Tanya Mama Mita. Bukan, dia keponakan saya. Lagian usianya masih 17 tahun, bukan di atas 20 tahun seperti yang kalian maksud. Tania menutup mulutnya, menahan tawa, melihat ekspresi kecewa di wajah Heaven. Cantik, satu kata yang keluar dari bibir Heaven saat melihat foto yang ditunjukkan oleh Pak Sobri. Seorang gadis dengan hijab warna hitam, memakai seragam salah satu minimarket yang cukup terkenal. Senyumnya sangat manis, ditambah lesung pipi yang membuatnya lebih manis dari gula jenis apapun. Sepertinya kutukan itu sudah tak berlaku sekarang. Aku akan segera menikah dengan gadis cantik. Heaven sedang mengejek Selena dalam hati. Itu anak saya, namanya Mairah, usia 21 tahun. Terang Pak Sobri. Mama Mita langsung cocok dengan melihat fotonya saja. Tidak rugi dia memberi uang banyak pada Ki Gombal. Akhirnya anaknya akan menikah dan kutukan itu terpatahkan. Ngomong-ngomong, kalian mencari gadis berusia di atas 20 tahun untuk apa ya? Pak Sobri bahkan belum paham maksud kedatangan sejak tadi. Begini Pak, saya ingin melamar anak Bapak untuk putra saya ini, Heaven. Mama Mita menepuk bahu putranya. Hah? Lamar? Bu Jamilah yang baru keluar dengan nampan berisi teh langsung kaget. Kenapa tiba-tiba mau melamar anak saya? Kami tidak kenal kalian. Ibu mana yang tak curiga jika anaknya tiba-tiba dilamar orang asing? Begini Bu, anak saya ini susah jodoh dan kata salah satu paranormal, jodohnya ada di rumah ini. Bu Jamilah dan Pak Sobri langsung melotot dan saling menatap. Mendengar kata paranormal, Bu Jamilah jadi ngeri. Dia sudah membayangkan yang tidak-tidak. Tidak, saya tidak setuju. Jangan-jangan anak saya mau dijadikan tumbal pesugihan. Tolak Bu Jamilah mentah-mentah. Saya sudah kaya, Bu. Tak perlu cari pesugihan lagi. Celetuk Heaven yang tak terima dikatakan demikian. Bu Mita langsung mencubit lengan Heaven, menyuruhnya diam agar tak merusak rencana. Tidak mungkin itu, Bu. Kami bukan penganut pesugihan atau aliran sesat semacamnya. Jelas Bu Mita. Kalau memang tidak, kenapa harus anak kami yang dipilih? Dan gitu, kenapa bawa-bawa paranormal segala? Bingung juga Bu Mita menjelaskan, tapi tiba-tiba lampu pijar di otaknya menyala. Uang, tidak ada orang yang akan menolak uang. Kami akan memberikan mahar yang tinggi jika kalian setuju. Mama Mita mulai tawar-menawar. Berapa? Sahut Pak Sobri cepat. Kalau sudah urusan dengan uang, refleksnya jauh lebih cepat. Bapak, apa-apaan sih? Omel Bu Jamilah yang masih belum percaya orang di depannya itu orang baik. 20 juta, jawab Heaven. Pulang sana, usir Pak Sobri. Bu Jamilah lega karena suaminya tak tergoda dengan uang. Meski saat ini mereka tengah butuh uang. Kalau ditambah lagi, baru saya akan setuju. Kalimat lanjutan itu membuat Bu Jamilah melotot tajam. Bapak, apa-apaan sih? Bu Jamilah kembali memukul lengan suaminya. 100 juta. Pak Sobri dan Bu Jamilah langsung melongo mendengar nominal uang yang dikatakan Mama Mita. Seumur hidup belum pernah mereka melihat apalagi mempunyai uang sebanyak itu. Baik, kami setuju. Karena keadaan rumah reotnya perlu segera direnovasi. Tanpa berpikir dua kali, Pak Sobri langsung menyetujuinya. Dan ketika istrinya hendak protes, segera dia meletakkan telapak tangan di mulut sang istri agar diam. Oh iya, ngomong-ngomong, di mana anak Bapak Mairah? Tanya Mama Mita.
Rasanya belum afdol jika tak melihat langsung. Dia ada. Mata Heaven seketika berbinar, tak sabar melihat calon istrinya. Tapi nggak di sini, lagi di Madura, di tempat neneknya. Seketika Heaven lemas kembali. Terus gimana ini? Kami maunya nikah secepatnya. Kalau bisa minggu depan. Terus gimana? Tanya Mama Mita. Itu bukan masalah, Bu. Kami akan menelponnya dan menyuruh pulang. Lusa, dia pasti sudah ada di sini. Mendengar itu, Mama Mita dan Heaven langsung tersenyum. Akhirnya, setelah ratusan kali gagal mendapatkan calon istri, sebentar lagi Heaven akan menikah. Menyesal kenapa tak dari dulu saja mengikuti saran mamanya agar dia tak perlu capek-capek kencan buta.